Karakter ID Youth of Indonesia. Youth of Indonesia by BNPT RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi sama gue Ella di podcast Mura, yang muda yang bersuara. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Oh iya guys, beberapa hari ini di Lombok itu sering banget hujan, mulai dari siang sampai malam. Nah, kira-kira di wilayah kalian gimana? Apakah sudah masuk musim hujan atau masih musim kemarau? Apapun kondisi cuacanya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, agar kita bisa selalu siap menghadapi kehidupan yang penuh dengan rintangan dan cobaan ini. Amin, amin, amin. Oke, balik lagi. Seperti biasa, di podcast Mura, kita akan membahas tentang bagaimana sih pandangan kita atau sikap kita sebagai kaum generasi muda, generasi milenial atau generasi Gen Z dalam menyikapi berbagai macam isu dan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang terkenal akan kekayaannya, seperti sumber daya alamnya, budaya, adat istiadat, bahasa, suku, dan lain-lainnya. Karena itulah, sejak zaman dahulu, Nusantara menjadi wilayah jajahan yang menjadi tujuan utama para penjajah untuk mengambil sumber daya alam kita. Dan sekarang kita sudah merdeka. Jadi tugas kita adalah menjaga negara kita agar tidak menjadi daerah jajahan lagi oleh negara lain. Karena kekayaan Indonesia itu tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Berdasarkan informasi dari CNN Indonesia tanggal 19 Juni tahun 2023 bahwa Badan Informasi Geospasial atau disingkat BIG itu meresmikan dan membakukan sebanyak 17.024 nama pulau di Indonesia. Jadi bisa kita bayangkan, dengan wilayah yang seluas itu, dengan pulau-pulau yang sebanyak itu sudah dipastikan akan ada banyak sekali perbedaan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Jangankan yang beda pulau deh, yang satu pulau saja itu bisa jadi banyak sekali perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Contoh, di Pulau Lombok, di tempat gue tinggal ini, jadi kalau teman-teman lihat di peta, Pulau Lombok itu kan pulau yang kecil ya, bisa dibilang pulau kecil lah. Tapi di sini, perbedaan dari segi budaya, bahasa, suku, itu amat sangat jauh berbeda. Contoh, budaya yang ada di Kabupaten Lombok Barat dengan budaya yang ada di Lombok Timur, Lombok Tengah, maupun Lombok Utara itu sangat berbeda. Kemudian dalam segi bahasa, jadi di sini bahkan ya teman-teman, antara desa yang satu dengan desa yang lain itu bisa terjadi adanya perbedaan bahasa. Contoh kecil, di desa rumah atau di desa gue, kalau kita mau menyebutkan kepala, itu kita biasa bilang otak. Tapi di desa tetangga, namanya desa Umbe, kalau mereka mau menyebutkan kepala, itu mereka bilangnya ongko. Coba kalian bandingkan, otak dengan ongko itu kan penyebutan yang amat sangat jauh berbeda. Kayak gitu. Jadi orang-orang di Lombok ini sering banget ngomongnya ada istilah kayak gini. Lain kerupuk, lain rase, lain gubuk, lain bahasa. Yang dimana kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya lain wilayah atau lain daerah, lain lokasi itu akan memiliki bahasa yang berbeda. Seperti itu. Nah, oleh karena itu di episode kali ini gue sangat tertarik untuk membahas tentang tema berbeda tapi tetap satu. Nah, kalimat ini gue yakin kalian pasti familiar banget atau kalian pasti gak asing lagi mendengar kalimat itu. Karena memang kalimat itu terdapat dalam simbol negara Indonesia yaitu di burung Garuda, di mana di burung Garuda terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Berbicara tentang perbedaan, gue jadi inget nih waktu gue sekolah di Madrasah Tsanawiyah dulu. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, Madrasah Tsanawiyah adalah sekolah
yang setara dengan SMP, tapi dia lebih ke pondok pesantren gitu. Jadi otomatis teman-teman gue, lingkungan gue itu semuanya beragama Islam. Nah, jadi waktu masih MTS dulu gue tuh punya rasa takut, rasa overthinking kayak gini nih. Kira-kira gimana ya nanti kalau seandainya gue masuk SMA atau kuliah, gue kan pasti ketemu sama orang-orang baru nih. Orang-orang dengan agama berbeda, dengan suku yang berbeda, dengan budaya yang berbeda. Jadi gimana ya caranya gue untuk bisa bersosialisasi sama mereka? Nah, tapi pada kenyataannya ketika gue sudah masuk SMA dan kuliah, semuanya itu berjalan dengan lancar. Gue bisa berteman baik dengan mereka, bisa bekerja sama baik dengan mereka, bahkan kita bisa menjadi sahabat. Jadi, pesan gue buat kaum-kaum yang suka overthinking nih, kurang-kurangin deh overthinkingnya. Karena memang hal yang kita pikirkan, yang kita takutkan itu belum tentu terjadi. Ya, seperti itu. Nah, adapun beberapa sikap yang menurut gue itu penting banget kita miliki untuk menyikapi bagaimana hidup dalam perbedaan di negara seperti Indonesia yang sangat kaya akan keberagamannya. Yaitu yang pertama, sikap saling menghormati. Ketika kita bisa saling menghormati antara yang satu dengan yang lain, tentu tidak akan ada golongan atau masyarakat yang merasa diasingkan kayak gitu, karena mereka tidak dihormati. Jadi sangat penting kita memiliki sikap saling menghormati antara satu dengan yang lain. Karakter ID. Karakter ID. Kemudian sikap yang kedua adalah pentingnya kita memiliki sikap toleransi, terutama dalam hal toleransi beragama. Sebagaimana yang kita tahu bahwa di Indonesia itu bukan hanya terdapat 1 atau 2 agama saja, tapi di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi, ketika kita tidak bisa memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama yang lain, tentu itu akan sangat cepat sekali membuat adanya gesekan-gesekan antar umat beragama. Dan ketika sudah ada gesekan, itu akan dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Terutama nih, di Indonesia itu sangat sensitif jika menyangkut tentang agama. Jadi, sangat penting bagi kita untuk memiliki sikap toleransi. Adapun sikap yang ketiga itu adalah sikap inklusif. Nah, sikap inklusif ini adalah sikap bagaimana kita bisa mengajak atau mengikut sertakan orang lain. Contoh, ketika ada kegiatan gotong royong, kita sama-sama mengajak tetangga kita, teman-teman kita untuk ikut serta, untuk ikut bergabung dengan masyarakat yang lain, sehingga tidak ada istilah yang gue, lo tanpa adanya saling membantu di kehidupan bermasyarakat. Karena ketika kita ingin dihormati oleh orang lain, maka kita juga harus menghormati orang lain. Ketika kita ingin dihargai oleh orang lain, maka kita juga harus menghargai orang lain. Karena kita harus memiliki sikap, kita bisa untuk menghormati yang lebih tua dari kita, dan kita harus bisa untuk menghargai orang yang lebih muda dari kita. Seperti itu. Jadi kita hidup bersosial itu bukan hidup sendiri-sendiri, seperti itu. Adapun untuk sikap yang keempat adalah sikap empati. Jadi sikap empati adalah sikap di mana kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Contoh, ketika teman kita mengalami suatu musibah atau mengalami suatu masalah, kita ikut merasakan kesedihan seperti apa yang teman kita alami. Nah, sehingga ketika kita bisa merasakan apa yang teman kita rasakan itu, otomatis itu akan menimbulkan rasa ingin saling tolong-menolong. Ketika sudah ada rasa empati, rasa ingin tolong-menolong, maka akan timbul rasa kekeluargaan dalam kita hidup bermasyarakat. Nah, adapun sikap yang terakhir adalah sikap saling menghargai keberagaman sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Jadi tidak ada istilah
agamaku itu lebih baik daripada agama kamu, budayaku itu lebih bagus daripada budaya kamu, dan lain sebagainya. Jadi kita hilangkan statement-statement seperti itu. Kita harus sadar bahwa perbedaan-perbedaan yang ada itu merupakan kekayaan dari bangsa Indonesia. Dan kita harus jaga itu, dan kita harus sama-sama lestarikan kekayaan tersebut. Karena sebagai negara yang kaya, pasti banyak sekali negara lain yang ingin menguasai negara kita. Entah itu menguasai sumber daya alam kita ataupun menguasai wilayah kita. Nah, jadi sebagai generasi muda, kita harus ikut serta secara aktif dan berpartisipasi untuk menjaga keutuhan negara kita, yakni negara Indonesia. Caranya seperti apa? Contoh kecilnya adalah kita harus pintar-pintar dalam memilih informasi-informasi apa saja yang kita peroleh. Jadi kita tidak boleh asal share sesuatu yang kebenarannya belum tentu dapat dibuktikan. Kita tidak boleh asal men-share berita-berita hoaks seperti itu. Karena kenapa? Karena ketika kita men-share sesuatu yang belum tentu kebenarannya, itu dapat menjadi hal yang dapat memprovokasi orang lain. Oke? Nah, ketika kita sudah cepat untuk diprovokasi, maka akan semakin cepat juga akan adanya konflik di tengah kehidupan bermasyarakat. Contoh, beberapa bulan yang lalu di Pulau Lombok, tepatnya itu di Desa Taliwang dan Desa Majeluk. Jadi, kedua desa ini mengalami bentrok, atau jadi warga-warga dari dua desa itu saling serang menggunakan parang, kemudian menggunakan panah dan senjata rakitan, dan mereka itu berkelahi hanya karena apa? Hanya karena hal sepele, yaitu karena ada beberapa pemuda dari desa itu yang saling ejek, saling olok. Dan karena itu adanya orang-orang yang memprovokasi sehingga kedua warga di desa itu sama-sama saling emosi seperti itu. Jadi mereka saling serang. Dan kejadian itu terjadi saat adanya event MotoGP di Lombok. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan, karena hal sepele itu bisa menimbulkan dampak yang sangat besar, bukan hanya menjadikan masyarakat sebagai korban, tapi juga bisa menimbulkan kesan yang negatif bagi para wisatawan yang berasal dari luar Pulau Lombok, yang datang ke Pulau Lombok untuk menonton MotoGP, tapi mereka pasti mempunyai anggapan bahwa di Pulau Lombok itu warganya itu sering kelahi, sering adanya konflik. Jadi mereka merasa tidak aman untuk sering-sering datang ke Lombok seperti itu. Karena memang pada saat itu suasana di daerah dua desa tersebut ya sangat-sangat mencekam seperti itu. Jadi itulah kenapa kita harus pandai-pandai dalam menerima informasi dan jangan biarkan diri kita itu mudah terprovokasi oleh orang-orang yang lagi tidak bertanggung jawab. Di negara kita sekarang ini kan lagi musim-musimnya kampanye nih. Karena di bulan Februari tahun depan, yaitu 14 Februari tahun 2024, akan adanya pemilu serentak se-Indonesia. Yaitu kita akan memilih presiden, kemudian DPR, dan lain-lain. Nah, otomatis pasti di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain akan timbulnya perbedaan lagi nih, yaitu perbedaan dalam hal pilihan. Nah, jangan sampai karena perbedaan pilihan itu membuat kita menjadi bertengkar antara yang satu dengan yang lain atau menimbulkan konflik hanya karena perbedaan pilihan. Jadi, mari sama-sama kita jaga negara kita agar tetap aman, tentram, damai, dan tidak adanya konflik antar kehidupan bermasyarakat. Jadi pesan gue untuk episode kali ini untuk teman-teman semua yang sedang mendengarkan podcast ini dan untuk diri gue pribadi adalah yuk sama-sama kita jadikan perbedaan-perbedaan di negara kita itu baik itu perbedaan budaya, suku, bahasa, agama, dan lain-lainnya itu sebagai suatu kekayaan bangsa yang harus benar-benar kita jaga. Bukan malah menjadi bumerang bagi bangsa kita tercinta, yaitu bangsa Indonesia. Jadi mari kita junjung Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, yaitu Indonesia.
Sekian podcast kali ini, sampai ketemu lagi di episode-episode podcast murah berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Karakter ID Youth of Indonesia. Youth of Indonesia by BNPT RI.